wabarakatuh. Ada kegiatan yang digagas untuk pelaksanaan kegiatan CGP ini bisa berjalan dengan maksimal ya sampai nanti akhir. Kita mulai saja. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indri Febriana selaku CGP Angkatan 7, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kramat yang kami hormati pula. Alhamdulillah pagi hari ini kita di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua melaksanakan tugas dan kewajiban untuk membimbing, membina, dan memberi pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Kita juga terus melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengupgrade diri kita agar kita senantiasa tidak ketinggalan dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan kependidikan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu tugas dan hal penting yang harus dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak, Ibu Indri Febriana, yang tentunya ini erat kaitannya peran dari guru penggerak. Ya, selama ini memang kita masih bertanya-tanya apa sih perannya nanti di sekolahan. Ini saya dapat baru kemarin Kemendikbud meluncurkan satu tayangan. Saya dapat juga dari sosmed ini ya, ada apa peran yang dilakukan oleh guru penggerak. Peran yang nanti akan dilakukan oleh guru penggerak antara lain yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Nah, ini kita sudah punya komunitas ya, komunitas kita Kompas SMP Negeri 1 Kramat. Nah, ini sudah ada gerbongnya, tinggal masinisnya yang belum. Nah, ini sudah ada guru penggerak di SMP 1 Kramat, 2 orang yang sudah lulus, Bu Trinidianingsi dan yang sedang dalam proses Bu Indri. Ini nanti siap-siap untuk menjadi masinis bagaimana nanti mengawal komunitas belajar kita agar bisa efektif dalam mengambil berbagai hal yang perlu ada peningkatan ya, sehingga perlu kita selalu melaksanakan refleksi dan refleksi. Kunci dari perbaikan satu pendidikan di era sekarang itu katanya refleksi. Refleksi itu bagaimana kita mengingat diri kita, apakah sudah membelajarkan siswa dengan baik ya, atau belum. Sudahkah pembelajaran kita itu bisa diterima oleh siswa atau belum? Sudahkah siswa kita itu tertarik dengan gaya pembelajaran kita atau belum? Itu perlu ada refleksi. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya komunitas belajar nanti satu demi satu hal-hal yang perlu peningkatan ini mendapatkan solusi. Ya, alhamdulillah kita sudah punya guru pembelajar yang tentunya sudah banyak pengalaman dan pengetahuan untuk bisa memperbaiki dalam pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak nantinya akan menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Nah tadi ya, kalau pembelajaran yang kira-kira kok siswa kayaknya kok bosan dengan model ini, ya model-model yang lain gudangnya ada di guru penggerak. Atau nanti ada hal-hal yang sekiranya baru ya,
dan kita belum paham, karena terus terang saja di antara kita mungkin angkatannya beda-beda. Angkatan saat kuliah ya, Pak Hari, angkatan tahun berapa Pak Hari? 45. Yang sudah paling sepuh sih ya. Sebentar lagi kan paling sepuh setelah Gus Yami izin tadi pagi ya, karena peranak badan ya. Mungkin dulu tidak seperti saat ini ya dalam pembelajaran sebagainya. Nah ini perlu upgrading ya, memperbaiki diri lah. Ini dari guru penggerak nanti akan bisa mempraktekkan pengalaman mengajar yang kekinian ini. Berikutnya, peran dari guru penggerak dalam mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Ya, bagaimana agar kita bisa dihargai oleh siswa, bagaimana siswa juga menghargai kita, bagaimana siswa itu bisa betul-betul mau menempatkan dirinya sebagai pelajar dan sebagainya. Nah, ini nanti melalui komunitas mungkin dari guru penggerak bisa saling memberikan masukan untuk mencari solusi. Yang keempat, guru penggerak membuka ruang diskusi positif. Nah, hari ini juga ya, sebentar lagi kita akan berdiskusi tentang hal positif. Diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, guru penggerak nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ya, ekosistem pendidikan di sekolah. Bagaimana nanti pembelajaran di sekolah ini arah yang baik itu akan dikemanakan, itu nanti akan banyak bisa diinformasikan, bisa kita pelajari bersama dengan guru penggerak. Nah, alhamdulillah kita sudah memiliki, dan mudah-mudahan nanti kita melalui RAKS yang baru tahun ini kita masukkan kegiatan guru komunitas pembelajar, komunitas pembelajaran, kemudian nanti ada refleksi dan sebagainya, ini bisa kita laksanakan. Dan kuncinya tadi ya, pengalaman dan hasil dari selama ini guru penggerak itu belajar nanti bisa diserap dan disosialisasikan ke kita untuk bisa menjadi solusi yang terbaik untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita. Alhamdulillah, termasuk hari ini nanti Bu Indri juga akan menyampaikan beberapa hal positif bagaimana untuk pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan sampai akhir, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Indri untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan bisa diterima sebaik-baiknya juga untuk Bapak Ibu guru semua. Dan saya atas nama kepala sekolah ya, karena Ibu Hening Haryanti SPDMT ini sedang melaksanakan pendampingan dalam study tour kelas 8, ini tidak bisa hadir bersama. Saya atas nama kepala sekolah ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sidik fotonya. Saya ucapkan terima kasih kepada sekolah Ibu Hening Haryanti, karena atas izin beliau saya dapat melaksanakan sosialisasi pada hari ini. Kemudian kepada Bapak Rusyanto selaku Wakil Kepala Sekolah yang telah memimpin mengawali kegiatan hari ini, kepada Bapak Barus dan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kerjasamanya, hari ini bisa berkumpul untuk menemani saya
sosialisasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu apa? Kalau budaya positif, sekolah kita sudah melaksanakan nih, anak-anak juga sudah melaksanakan. Hanya nanti fokusnya saya adalah ke disiplin positif. Saya Ibu Febriana, CPP Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Sebelum mengawali sosialisasi ini, ya, kalau di kurikulum 13 kan biasanya di kurikulum Merdeka kan biasanya ada pertanyaan pemantik nih saat kita memulai pelajaran. Ya. Coba saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu terkait dengan disiplin itu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saat ini saya setuju. Orang hukum orang. Ya saya kadang disiplin kalau dihukum. Oke, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ketika pemberian hukuman bahkan dengan hal positif seperti anak-anak silakan membaca bagi yang terlambat misalnya ataupun membersihkan sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Pak Firman ternyata kalau disuruh membersihkan anak-anak malas senang malah nggak banyak. Pokoknya pas pelajaran matematika itu masih gue seneng. Terima mau kebersihan bayar di bank pelajaran. Pertanyaan ketiga, setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Ya, anak-anak yang bisa mengerjakan soal matematika nanti saya kasih permen. Udah bang. Kayaknya kurang kalau permen ya. Coba ya. Nah, di awal saya mempelajari modul untuk CGP modul 134 tentang budaya positif. Di situ kita mencoba untuk melakukan perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita, ya. Dengan melakukan awalnya kita melakukan kegiatan kepala tangan. Saya minta sukarelawan ya, partner saya biasanya Pak Adi. Pak Adi dan Pak Adi ya. Pak Astu juga, saya minta sukarelawan juga depan. Kepakai tangannya. Tinju ini. Mengepalkan tangan nih. Jika Pak Adi dan Pak Astu ini saya berikan sebuah kertas ya untuk Pak Restu ya. Kertas ini anggaplah adalah sesuatu yang berharga bagi Pak Restu. Ya. Apa itu Pak Restu? Yang berharga bagi jenengan. Ya. Cinta. Kalau di kepala sekuat tenaga ya. Karena itu adalah sesuatu yang berharga bagi Pak Restu. Kemudian nanti Pak Adit akan mencoba untuk membujuk Pak Restu ya dengan cara apapun boleh Pak Adit silakan berayu. Oke. Kira-kira Pak Restu mau nggak ya memberikan benda berharga ini? Dibujuk dengan halus. Nanti saya kenalkan sama. Jualannya bisa. Adik, kertasnya boleh nggak? Boleh. Pakai alusan nggak boleh Pak. Nanti saya kasih Dua menit. Jualannya apa? Agak mulai terayu ya. Nggak tadi bahasa Jawa. Pak Adi Iya Pak. Boleh nggak Pak? Kok Bapak? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahasanya apa tak paksa ini? Bahasanya formal. Diperkaos. Informal. Saya minta itu. Ancaman. Sampai ditalan nanti diadang Pak. Kalau secara habis nggak boleh. Kita pakai dihaji ancam. Tak paksa ya Bu. Enggak, kalau nggak dipaksa kira-kira boleh nggak? Berapa
sudah dibujuk, dirayu, bahkan dengan cara kasar, akhirnya tadi ternyata tetap nggak mampu gitu loh untuk mendapatkan barang berharganya dari Pak Restu. Artinya apa lagi Bapak? Ini Pak Restu. Ya, ini berhubungan dengan teori kontrol Bapak Ibu, oke? Teori kontrol, oke? Bahwa ternyata yang bisa mengontrol Pak Restu untuk memberikan barang berharganya itu siapa Bapak Ibu? Kontrolnya Pak Restu. Sendiri, ya? Orang lain tuh nggak bisa Bapak Ibu untuk mencoba mengontrol beliau, mengontrol orang lain, ya? Nah, ada suatu perubahan cara pandang Bapak Ibu dalam teori kontrol ini bahwa ada sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bu Indri pengennya A, anak-anak kok ternyata nggak bisa gitu loh, nggak bisa nurutin Bu Indri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa melemahkan karakter. Ya. Kamu nggak kasihan sama ibu guru ya, guru sudah ngomong betul-betul gini, kok kamu kok ya nggak mau belajar? Ya, ternyata nggak bisa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti tadi misalnya diberikan hadiah, yuk yang bisa maju nanti tak kasih permen atau uang misalnya. Karena buat saya nggak mau ya, tetap gitu. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa itu pengennya anak itu ya ngikutin apa maunya kita, tapi ternyata nggak bisa. Ada perubahan paradigma dari stimulus respon dibandingkan dengan teori kontrol. Di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan ternyata di sini semua perilaku anak itu ternyata ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, dan ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain dan ternyata tidak bisa. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu ternyata juga gagal. Yang diperlukan adalah suatu kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dari model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Ya. Nanti di budaya positif ini saya lebih khusus ke disiplin positif. Di sini ada teori kontrol, kemudian ada makna disiplin sendiri itu apa, kemudian ada teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan menuju ke keyakinan kelas. Kalau itu dilanggar, kita masuk ke segitiga restitusi. Ya. Kemudian nanti di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang tidak lepas dari semuanya adalah kita harus menyadari adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Disiplin itu ternyata artinya belajar. Disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun ternyata kalau dalam sehari-hari ya, ternyata makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya kata disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi jenis disiplin itu yang memang kadang-kadang kita merasa disiplin ini angel gitu, sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita perlu melakukan sesuatu atau kita itu bergerak atau melakukan sesuatu itu alasannya apa Bapak Ibu? Untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan mencapai tujuan itu ternyata untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, adanya keinginan kekuasaan, adanya suatu kebebasan, dan adanya suatu kesenangan. Nah, jadi tujuan 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi.
motivasi dan perilaku manusia. Motivasi seperti yang kita ketahui itu terdiri dari dua hal, dua macam, yaitu motivasi eksternal dari luar, kemudian ada motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal itu adalah ternyata tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu? Kemudian seseorang itu melakukan tindakan tertentu itu ternyata untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan sesuatu? Yang ternyata kedua hal ini adalah termasuk dalam motivasi internal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan perbuatan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Contohnya misalnya seperti ini, Bapak. Kita setiap pagi berangkat sampai ke sekolah itu minimal kurang dari jam 7. Motivasinya apa, Bapak Ibu? Karena ada pinjer ya. Kalau begitu kita motivasinya yang mana, Bapak Ibu? Eksternal. Ya. Ternyata ya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Kalau di TU biasanya untuk ini ya supaya PPG-nya lancar gitu. Supaya nggak berkurang gitu. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Atau mendapatkan pujian dari orang lain misalnya. Ya. Ada nggak Bapak Ibu? Misalnya kita berangkat pagi itu karena memang motivasi internal dalam diri kita. Malu terlambat. Ya, itu ada di pagi Bapak Ibu. Ya, saya budaya kita malu jika terlambat datang. Nah, boleh seperti itu, ya. Atau kita sebenarnya saya itu pengen seperti apa sih? Saya itu pengen menjadi, karena kita guru ya, di bulan ditiru. Ya. Saya pengen menjadi teladan bagi anak-anak saya. Kalau gurunya saja berangkat pagi, masuk ya anaknya mau berangkatnya terlambat, hanya seperti itu. Tapi kan itu harus dimulai dari diri kita. Nah, mungkin kita bicara seperti itu ke anak, kita sendiri lagi terlambat. Dari motivasi internal ini sebenarnya adalah tujuan dari disiplin positif, ya, supaya kita bisa memunculkan motivasi internal di dalam diri kita dalam melakukan segala sesuatu. Ini sesuai dengan ajaran Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan yang merdeka, ya, bahwa di situ tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi di sini adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya. Itu arti dari merdeka. Kita bisa memerintah diri sendiri. Kemudian yang ini Bapak Ibu, penghargaan. Di sini ternyata kita dihukum oleh penghargaan. Ya. Kenapa tidak penghargaan itu bukan suatu motivasi internal, karena ternyata bisa menimbulkan penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang dan meminta untuk membujuk. Ternyata dorongannya eksternal. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada siswa, ternyata pengaruhnya adalah jangka pendek atau jangka panjang. Ya. Jadi misalnya kita meminta anak untuk aktif dalam belajar. Nanti kalau kamu aktif tak kasih uang, tak kasih nilai yang bagus misalnya. Tapi mungkin itu hanya di pelajaran matematika saja. Ketika sudah ganti guru ya sudah, karena guru yang lain tidak memberikan penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Ya. Ini bisa dialami oleh siswa yang mungkin rankingnya nggak bagus nih. Tapi untungnya di kurikulum yang sekarang kita nggak pakai ranking. Mungkin bagi orang lain ranking 3 itu sudah bagus, tapi mungkin bagi seorang anak
yang ranking 3, ya, tapi orang tuanya menginginkan dia ranking 1, itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu ternyata tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya. Jadi misalnya mesin juara baik terus, ya, ternyata yang itu menimbulkan suatu iri, ya. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik karena ingin mendapatkan sesuatu. Bagi seorang guru, maka tanamkanlah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nanti kita belajar nilai-nilai kebajikan itu yang bagaimana. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai ini bersifat universal, ya. Bisa lintas bahasa, lintas suku, agama maupun latar belakang. Semuanya, semua orang tentu pengen di dalam dirinya itu punya nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan, ya. Di sini latar belakangnya adalah bahwa setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini sudah tidak asing lagi, ya, bagi Bapak Ibu. Ada 6 profil, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang digaungkan oleh pemerintah, ya, supaya kita bisa mengajarkan, meneladankan ini kepada anak-anak. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita boleh memberikan apresiasi, pengakuan, tapi yang perlu diingat adalah beri pengakuan secara khusus, ya, terhadap perilaku yang mereka tunjukkan. Beri pengakuan secara pribadi. Anak model. Ya. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak hanya si A saja yang dikasih pengakuan, oh kamu rajin, kamu bagus, kamu pinter, tapi kita bisa bergiliran. Apapun yang siswa tunjukkan kepada kita, meskipun mungkin progresnya baru sedikit. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus terhadap prosesnya. Misalnya saya, ya, minta anak untuk maju ke depan, ya, mengerjakan soal. Untuk maju ke depan saja, itu kadang-kadang saya butuh usaha, Bapak Ibu. Ya, dari mulai yang siapa yang sukarela mau maju, masih belum ada. Ya, wes dituju aja kadang masih kelak-kelok, ya, masih alasan A itu itu. Tapi ketika dia sudah maju, ya, berarti saya bisa memberikan penghargaan kepada siswa tersebut, meskipun ketika sampai di depan jawabannya salah. Ya, secara proses dia sudah mau maju saja, itu sudah patut kita apresiasi. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya dengan kalimat pembuka, kemarin saya memperhatikan, ya, nilai-nilai kebajikan dari anak itu adalah tentang rasa empati yang besar sekali pada saat siswa itu menolong murid yang baru di kelas, ya. Ada siswa baru, kemudian temannya, ya, sukarela gitu membantu, ya, menyerahkan tempat duduk, ya, membantu mengenalkan kantinnya di mana, kamar mandinya di mana, ya. Kemudian
terkait dengan kepedulian siswa, misalnya saat mereka bekerja kelompok, ya, siswa yang lebih mampu mungkin bisa membantu teman-temannya. Kemudian mengucapkan terima kasih atas rasa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh siswa saat misalnya ini memungut kertas yang berserakan di lantai. Apalagi kalau itu dilakukan atas inisiatif siswa sendiri, ya, kita boleh memberikan apresiasi. Nah, di dalam budaya positif, di sini di disiplin positif, di sini ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita membutuhkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini, kenapa sih kita memakai helm Bapak Ibu ketika berkendara? Karena peraturan. Kira-kira kalau nggak ada polisi, nggak ada peraturan gitu, kita berkendara mau pakai helm nggak? Nggak. Wah, oke. Ya. Mengapa pada saat kemarin COVID masih banyak-banyaknya ya, kita menggunakan masker itu kok ya turun-turun saja? Karena ada peraturan, ya. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu ya. Senang kita ya, balik lagi. Mengapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan? Ada finger gitu ya, misalnya. Nah, ternyata ketika kita melakukan suatu kegiatan, ya, itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Kalau tidak ada peraturan, apakah kita akan menggunakan helm, Bapak Ibu? Tidak. Ternyata tetap ya. Wow, ya. Baik, kenapa kita tidak berpikir tentang keselamatan? Ya, kita kan tidak pernah tahu ya, di jalan itu ada apa. Ya. Maka untuk keselamatan ya saya pakai helm. Ada atau tidak Pak Polisi? Ya. Nah, kenapa kita memakai masker? Ya untuk nggak batuk, biar temannya nggak ketularan gitu kayak kemarin ya. Ya, jadi untuk kesehatan diri kita dan juga untuk kesehatan orang lain. Oke. Ya. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri kita? Ya, jadi kenapa kita memerlukan keyakinan kelas? Ya, supaya memunculkan adanya motivasi intrinsik di dalam diri kita. Siswa itu melakukan segala sesuatu, berangkat pagi, mengerjakan tugas, itu ada motivasi intrinsiknya. Ada nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Ya. Sedangkan prosedur pembentukan keyakinan kelas ini misalnya mempersilakan murid di kelas melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Di pelajaran IPA, di pelajaran yang lain mungkin ada sesuatu yang berbeda dan itu perlu kita sepakati biar KBM-nya lancar. Kemudian mencatat semua masukan dari para murid, kemudian ditulis di kertas, di kelas panu atau sticky note, kemudian ditempel di depan supaya semua warga kelas bisa melihat apa hasil curah pendapatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dari bentuk negatif menjadi kalimat positif. Ya. Kemarin siswa itu tidak boleh berangkat terlambat. Seperti itu. Nanti kita ganti menjadi kalimat positifnya seperti apa. Kemudian mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Kenapa sih nggak boleh terlambat? Yang kelima adalah menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Yang keenam, semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas
Yang ketujuh, memasak keyakinan kelas yang sudah dibuat di tempat yang mudah dilihat. Kita coba lihat sebentar Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan masyarakat. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Bapak Ibu nanti bisa dilihat kembali di PMN ya, karena modul budaya positif ini ada di PMN dan sepertinya Bapak Ibu juga bahkan sudah lulus postes nih. Kemudian untuk tugas kemarin juga yaitu penerapan budaya positif, penerapan keyakinan kelas ya. Nanti coba ini anak-anak sudah membuat ini ya, sudah curah pendapat, kemudian ditempel di sticky note, kemudian ditempel di depan. Ini menyotel ini ya
positifnya ya, dari apa yang sudah disampaikan. Saya minta anak salah satu itu ya satu kelas itu membuat dalam Canva, kemudian saya print dan dipasang di depan supaya tampak yang akan selalu bisa dibaca oleh siswa. Dan ternyata keyakinan kelas yang sudah saya buat itu juga masih ada kekurangannya nih Bapak Ibu. Ternyata tidak ditandatangani oleh siswa ya, dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya adalah dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Tetapi di dalam modul yang saya pelajari ini diperkenalkan adanya suatu disiplin positif yaitu restitusi. Jadi Bapak Ibu, jika anak melakukan kesalahan, kemudian kita minta anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan mengulangi untuk terlambat lagi, itu termasuknya hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman ya. Lari ke lapangan karena terlambat ke sekolah, hukuman ya. Minta siswa push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas dari tugas teman yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di kelas karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman ada konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada pelajaran Pak Iwan, konsekuensi Pak Iwan. Iya. Jadi berarti ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Kalau kita tidak mengetahui apa alasannya bocah itu nggak pakai sepatu, kemudian ini ya, ini sama hukumannya lari, tetapi yang satu karena pelajaran olahraga. Kalau dia terlambat 10 menit masuk di jam olahraga kan, berarti dia nggak ikut pemanasan ya Pak ya. Nah, maka konsekuensinya pemanasan sendiri, lari sendiri. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu harus sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Hukuman bisa membuat anak membenci kedisiplinan, benci dengan aturan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu adanya suatu paksaan. Konsekuensi berarti ada stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri. Hukuman membuat konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi menjadikan konsep diri yang baik. Anak akan belajar menyembunyikan kesalahan saat dia dihukum, tetapi kalau konsekuensi dia akan belajar mematuhi peraturan. Dengan dihukum, anak mungkin merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi, anak memang kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Yang diperkenalkan dalam
kurikulum merdeka ini adalah adanya restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif, ya, kemudian mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid untuk berpikir dia akan menjadi orang yang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini untuk menguangkan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian jika terjadi pertikaian antara dua siswa misalnya, kemudian ada korban, maka korban akan mendapatkan gantinya. Siswa mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, ya. Kemudian dengan adanya restitusi itu fokus pada pemecahan masalah. Dalam restitusi ada kalimat pertanyaan apa yang diyakini oleh siswa, apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki masalah, sehingga nantinya murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, yang menimbulkan sesuatu hal yang positif. Restitusi ini mencari kebutuhan yang mendasar dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anak. Tadi kembali ke 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian Bapak Ibu, kita akan masuk ke 5 posisi kontrol, ya. Jadi di sekolah guru itu ternyata bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi sosok teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, harapannya, ya, kita ini ada di posisi kontrol manager, ya. Sebagai seorang manajer, ya, maka apa yang diperbuat oleh guru, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa diperbaiki, dan hasilnya adalah menguatkan pribadi siswa. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya. Kemudian bagaimana, ya, siswa bisa memperbaiki keadaan. Dan dampaknya adalah siswa bisa mengevaluasi diri, bagaimana mereka memperbaiki diri. Ini kita lewati di BMM ya. Atau kita lihat sebentar Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dari sini kita bisa lihat bagaimana ciri seorang penghukum. Aku, saya. Apa coba? Cirinya apa Bapak? Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Cirinya lagu ini lanjut. Kalau sekali ya kamu jadi anak
basket, Bu. Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Berhenti juga ya Karen ya. Masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum ya. Oke, kalau kita ambil satu contoh saja, oke. Kalau penghukum biasanya dengan kata-kata yang keras, kemudian tidak mau tahu alasan narik terlambat apa, kemudian memberikan hukuman yang mungkin nggak sesuai gitu. Apa hubungannya terlambat sama lari gitu, oke? Mau narik udah lari-lari masuk supaya bisa masuk kelas, ternyata masih disuruh lari lagi. takon bali metu meneh ben suwe tambah suwene jogo. Mari Bapak Ibu kita coba posisinya bagaimana ini? Oh ya, kalau ini pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini akan dikeluarkan oleh seorang guru yang berada di posisi membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat seolah anak-anak itu membuat kita sesuatu yang menyedihkan untuk guru, untuk orang tua gitu loh, sehingga orang tua guru jadi kecewa dengan perilaku anak, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Agak kurang ini ya kalau dilihat dari pernyataan ya. Atau misalnya ini, ayolah demi bapak, demi pak guru, bu guru, belajar yang rajin, misalnya seperti itu. Ini posisi sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi itu intonasinya gimana? Akan berbeda dari intonasi ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang untuk hari ini? Nah, jadi ya, ada suatu ada sesuatu yang lucu ya. Ini untuk pemantau. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisinya manajer, agak halus gitu ya. Dan fokusnya adalah bagaimana anak menyelesaikan masalah. Kemudian kamu selalu paling akhir. Bagaimana jika siswa melakukan pelanggaran? Kita diperkenalkan dengan namanya restitusi, dengan melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, yaitu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ngademi anak dulu. Kemudian kita memvalidasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Alasannya apa sih? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Apakah ada cara yang efektif? Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi hubungannya dengan keyakinan kelas. Dari nilai-nilai yang kita sepakati, ketika kamu melanggar, ketika kamu berangkat terlambat, itu nilai apa yang kamu langgar? Kemudian apa yang bisa diperbaiki? Di menstabilkan identitas ada beberapa hal yang bisa diungkapkan oleh guru. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak ibu dulu juga sering bersalah. Kemudian pada saat memvalidasi kebutuhan, kamu bisa melakukan hal yang buruk, tapi kamu kok nggak melakukannya? Apa alasannya? Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percayai di kelas? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kata-kata ini sepertinya formal nih Bapak Ibu, dan kita bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana sesuai dengan kebiasaan kita.
Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Setelah melakukan restitusi nih Bapak Ibu, kalau ada anak yang tidak mengerjakan perasaan itu, tapi ketika kita kembali lagi ke restitusi itu, ya setidaknya hubungan emosi antara saya dengan murid itu menjadi lebih baik lagi. Tidak menguras energi, nonton nih. Kalau satu orang Anak sak kelas. Kon gowo sak kelas ra sing gowo iki. Suara sak. Saya kalau kayak gitu kadang-kadang saya berpikir, berarti apa memang kemampuannya mungkin baru sampai segitu. Jadi mungkin dia baru mengerjakan 1 dari 5 soal, dia baru menggarap 1 saja. Oh ya berarti dia sampai segitu gitu. Jadi saya yang lebih kalem lagi, oh berarti kemampuannya segitu. Nanti lari lagi, keliling lagi ke anak yang kerjaannya lebih baik kan. Ya minimal ketika dalam kasus tertentu kita mencoba segitiga restitusi supaya anak itu juga bisa tahu, tujuannya kan supaya
ketika dia mau mengerjakan PR itu ya benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Karena saya pengen berhasil. Garap PR yang sekolahan Bu. Siji garap siji terus kelompok sak kelas kabeh padha. Bisa dipukuli anak kita seperti itu. Mengatakan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi disiplin positif, ya, minimal berusaha untuk menerapkan disiplin positif kepada anak yang dimulai dari keyakinan kelas supaya lingkungan kelas, lingkungan belajar kita itu menjadi lebih nyaman untuk siswa sehingga nantinya bisa mencapai ke budaya positif untuk siswa dan sekolah. Demikian. Boleh bertanya? Enggak, Bapak. Satu pertanyaan yang jelas. Berarti itu per individu guru ya? Per mapel. Ya, nanti kira-kira kelas ya. Kalau kira-kira kelas itu kita sebagai guru kelas berarti setiap guru setiap guru mapel ya itu punya sendiri-sendiri. Ya. Dan kalau harus dikatakan di ujian kelas itu kira-kira nanti akan penuh berapa? 12 mapel. Berikutnya tadi Ibu menyampaikan ada keyakinan ada peraturan. Kalau peraturan hari ini belum bisa disampaikan, kira-kira gambarannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau peraturan itu kan sifatnya dari atas, dari guru misalnya. Saya menetapkan A, B, C, D itu nanti akan dikerjakan oleh siswa. Tapi ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan prosedurnya tadi, kan diawali dengan adanya kesepakatan dan itu dimulai dari anak. Kita mulai dari pemicu seperti ini. Kamu tuh pengen kelasnya seperti apa sih? Ketika belajar itu pengennya seperti apa sih kelasnya? Itu kan akan muncul, saya pengennya membawa buku, nggak ada teman yang usil misalnya seperti itu. Kita coba diubah menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian itu diubah menjadi nilai-nilai kebajikan apa? Ketika tidak terlambat, berarti ada disiplin di situ, ada menghargai guru, menghargai teman yang lain di situ. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri kalau menurut saya itu yang disepakati satu kelas nih, mungkin tidak hanya di IPA saja. Saya harapannya ketika di IPA sudah, itu bisa diterapkan anak di mapel yang lain. Jadinya tidak perlu dari 12 mapel gurunya nempel 12 itu enggak. Jadi harapannya kan dari satu kemudian ketika bisa diterapkan ke anak itu akan terlaksana juga di pelajaran-pelajaran yang lain. Itu bisa bersifat umum mapel. Atau kita menentukan dulu nilai-nilai kebajikannya seperti apa yang kita inginkan. Baru kemudian nanti kita florkan ke anak, jadi dipancing, anaknya dipancing. Memang untuk SMP mungkin agak sedikit alot untuk menuntun anak nih. Itu aja saya harus mancing dulu, mancing dulu, kasih contoh dulu, baru kemudian anak bisa mencurah pendapatnya sendiri. Nah, sekarang antara keyakinan kelas tadi dan peraturan tadi berdiskusikan, kemudian nanti dengan tata tertib sekolah yang bersifat umum nanti akan berlaku seperti apa ini? Kalau menurut saya tata tertib itu kan global, semua anak harus mentaati tata tertib. Tapi mengacu pada kemarin yang sudah sempat kita lakukan yang dipimpin oleh Pak Soleh itu kan juga kita menentukan itu dulu Pak. Kita pengen apa sih? Kemudian diflorkan ke anak supaya bisa disepakati. Dan kuncinya nih Pak, ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi tidak hanya guru tok yang menetapkan A, B, C, D.
tapi anak tahu dan kemudian di situ kita tahu misalnya konsekuensinya seperti apa. Ketika anak sudah 1-2 kali kok melanggar itu nanti konsekuensinya seperti apa? Mungkin atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu yang lebih ini karena saya juga baru belajar nih Bapak Ibu mencoba untuk di kelas IPA saya. Yang mungkin begini, kalau anak terlambat itu kan pertama yang menangani kan yang di depan ya, yang di depan terlambat nanti di kelas sudah terlambat lagi kan? Iya. Ada perangan juga. Nanti formula apa yang kita terapkan? Kalau saya melihatnya kemarin Pak, sebenarnya sudah dilakukan seperti instruksi dari ibu ya. Jadi ketika anak terlambat sudah ditangani oleh BK, kemudian ada konsekuensi. Saya menganggapnya sebagai konsekuensi karena apa? Anak itu sudah tahu nanti kalau terlambat saya akan masuk ke kelas yang lain. Dan di situ anak itu masih mendapatkan pelajaran. Konsekuensinya harus pindah kelas, tetapi dia di jam pertama dia tetap mendapatkan pelajaran. Kalau itu menurut saya, jadi itu adalah suatu bentuk konsekuensi. Jadi dia tetap mendapatkan pelajaran, tidak lari, tidak lari. Kalau lari kan tidak menyelesaikan masalah, dia habis kehilangan jam pelajarannya. Meskipun kadang-kadang kita merasakan agak riwah sedikit, gitu. Tapi lama-lama anak juga ini kok. Kan nggak pengen ya kalau anak masuk ke 9A itu kayaknya udah wes menang ya, karena di 9A nya juga anaknya serius, jadi yang mau nggak mau harus ngikut polanya di 9A. Justru sekarang yang banyak terlambat itu habis jam istirahat, Bu. Nah, banyak mestinya harus masuk, anak itu masih di berkeliaran sana, lari-lari. Itu yang ini yang mungkin seperti aturan itu kan beda-beda dengan pagi dengan yang jam istirahat. Sepertinya kembali ke diri kita nih Bapak Ibu. Kalau anak mungkin tahu polanya nih, naik beristirahat, burung lagi ya untuk 5 menit 10 menit. Jadi anaknya juga mungkin agak-agak. Tapi kalau misalnya kita coba nih Bapak Ibu, kita ke kelas tepat waktu gitu nih, mudah-mudahan anaknya bisa melihat. Masuk istirahat tepat waktu. Anaknya ini masih benar Bu, gitu. Karena kesepakatan kelas itu. Akhirnya kita ditanya. Saya juga. Aku jadi. Saya juga melihat. Saya jam ini kok. Ternyata anak masih ngumpul, masih belum dapat, dia balik ke kelas itu belum makan, belum apa, saya juga kasihan gitu. Dan mungkin kita perlu kesepakatan ya. Mungkin itu bisa diterapkan tapi kan di sekolah-sekolah kayak bahasa sini mungkin lah. Ya, kembali lagi ke motivasi nih Bapak Ibu. Ketika anak ada motivasi tertanam, saya pengen tertib jadi anak yang tertib ya, dia akan tertib. Tapi kalau motivasinya ya itu tadi, bahkan mungkin tanpa motivasi ya, meskipun makan, ya. Meskipun saya mengapresiasi juga ya, bocah meskipun tahu dia terlambat, tapi kan tetap mau berangkat sekolah nih, daripada yang sama sekali nggak masuk sekolah gitu. Saya yang saya gitu perkonal karena kalau terlambat ya bunyi konal ya hasilnya angel ya digugah apa ya digugah tapi ya Kadang-kadang tergantung dari elemenya juga itu. ya kan boleh pakai ya Anak tidak berangkat dan terlambat itu juga kadang tergantung sama mata pelajarannya, Bu. Kalau pelajaran matematika itu banyak yang nggak berangkat.
Iya. Saya seperti itu ya kalau Pasti kerja 5, 8. Tapi anak-anak itu terus, hanya itu aja. Itu memang watak anak, karena watak anak itu begitu. Matematika tadi pilihan dari ya. Pilihan. Kalau pilih matematika. Tujuan ya? Hah? 7H. 7H, 7G, 7I. kejutan gitu ya, jadwalnya kejutan namanya. Atau mungkin bisa begini, itu jadi bahan refleksi kita nih Pak. Bocah dan nek matematika, nek IPA dan nek matematika. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari pelajaran matematika, pelajaran IPA? Kalau saya tanya ke anak gitu ya, kok pengennya keprimen sih IPA, pengennya berguru keprimen gitu. Ya mereka nggak bisa jawab gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung nih bocah, apa yang salah dengan pembelajaran saya? Jadi ketika anak termotivasi. Tapi kalau guru matematikanya Bu Asfa pasti praktis. Jalan Bu. Jalan kan berapa? 11-12 sama matematika. Kalau cukup ya, ramakan ya. Enak Pak Kadi baru. Yang ditunggu-tunggu hujan. Hari itu kita beneran. Anak itu yang mereka artinya pengennya netral bebas itu. Ditunggu-tunggu capos. Ya, kan netral bebas gitu, di sini main gitu loh. Teori itu kan bagus ya, ini kan sistem pendidikan kita. Nah itu kan juga ada pelajaran tentang agama. Jadi agama Islam itu, guru agama itu kan mengatakan, pukullah anakmu kalau tidak mau sholat. Kalau sudah, kemudian kalau yang lain lagi mengatakan, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api. Berarti kan ada sanksinya. Jadi orang pendidikan yang kita alami ini kan menghindari itu. Padahal kita itu kan tidak diancam, kita tidak akan melakukan. Itu kira-kira seperti apa? Saya mencoba nih Bapak Ibu. Makanya tadi ketika kita ada di posisi manajer, itu terkadang kita akan balik lagi ke posisi pemantau. Jadi di pemantau itu kita akan mengaitkan perilaku siswa dengan peraturan yang sudah ada, dengan keyakinan yang sudah ada. Kemudian di situ anak juga sudah harus tahu bagaimana konsekuensinya. Jadi ada bagaimana peraturannya, kemudian konsekuensinya. Dan kita tidak akan menghukum kalau misalnya anak itu misalnya terlambat kita tanyakan dulu kan, makanya kita restitusi dulu, tanyakan kenapa alasannya. Kalau alasannya misalnya kesiangan, ya, eloknya telat kan, ya eloknya telat, ya mau gimana lagi? Ya. Atau kecuali kita punya catatan, si anak ini sudah berapa kali terlambat. Kalau dia sudah berapa kali terlambat, konsekuensinya apa? Tapi terlebih dahulu kita sosialisasi dulu ke anak peraturan ini atau kesepakatan ini, nanti konsekuensinya bagaimana? Sebenarnya kalau di filosofi KHD juga, ketika anak itu sampai ke batas maksimal yang ditentukan oleh sekolah tidak bisa mencapai motivasi internal untuk mengontrol diri sendiri, orang lain dalam artian guru itu berhak memaksa supaya dia bisa muncul motivasi eksternalnya dulu. Terus berikutnya yang tadi soal istirahat ya, saya pernah punya pengalaman di sekolah yang 11-12 dengan sakral. Itu pertama dibuat 15 menit. Alasannya sama, belum jajan ini itulah begitu ya. Kemudian akhirnya karena banyak komplain ini itu, akhirnya saya ubah jadi 25 menit. Sama, komplain juga.
Jadi intinya bukan berapa waktunya, tapi manajemen diri sendirinya yang perlu diperbaiki. Nah, kalau misalnya kita mau memperbaiki manajemen diri murid yang tidak punya motivasi internal, berarti kita harus bisa muncul dulu nih motivasi internal dari dalam gurunya, lalu menarik menjadi motivasi eksternal bagi muridnya dengan cara memaksa. Itu berhak dalam filosofi KHD, itu berhak seperti itu. Kita punya hak untuk itu. Tapi itu juga setelah mencapai batas maksimal yang ditentukan oleh kesepakatan sekolah. Terima kasih Bu Bibi sharingnya ya. Nanti kembali lagi ke Pemaksanya dengan cara apa? Pemaksanya dengan cara apa? Ya, lebih keras intinya begitu lah Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, atas kerjasamanya sehingga saya bisa melaksanakan sosialisasi pada hari ini. Kalau masih ada kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih membutuhkan masih perlu sharing juga dengan